ada resiko, semakin besar dan semakin besar resiko. Setuju? Sekarang, zaman sekarang kita pegang duit 10 juta, mau bisnis apa yuk? Mumat. Ya, pegang duit 10 juta, kantongin cari itu bisnis. Sampai duitnya habis gak ketemu bisnisnya. Benar? Maka konsentrasi. Hidup ke depan makin kejar. Anak-anak muda harus rubah mindset. Ini bukan zaman dulu. Cari sekolah yang pintar biar kerjaan dapat kerjaan bagus. Bukan zamannya lagi. Ini zamannya persaingan. Ini zamannya adalah berlari dengan kencang, mencari sebuah solusi. Jangan meleng kalau kita mau bertahan hidup. Maka untuk itu, ini ada sebuah bisnis yang sangat aman untuk kita pemula berbisnis, tetapi mempunyai konsep, mempunyai penghasilan yang sangat berpotensi luar biasa. Kalau kita pemula, jangan coba-coba bisnis yang ribet. Maka saya katakan Bapak Ibu, saya gonta-ganti bisnis dari tahun 2001 sampai tahun 2015. Ngeri. 15 tahun berjuang. Kalau ditanya sukses, tidak. Utangnya banyak. Apakah saya tidak kerja keras? Kerja keras. Apakah saya tidak berjuang? Saya berjuang. Tetapi kenapa tidak sukses? Karena saya belum menemukan kendaraan yang tepat. Yang saya katakan ini adalah Bapak Ibu, Ninestars bukan pekerjaan yang mudah, tapi Ninestars adalah bisnis yang tepat untuk kita semua. Maka saya lakukan sesi closing. Siap? Yang pertama syaratnya adalah ada 5 kunci sukses yang harus kita ikuti. Saya harus kasih tahu jalannya. Karena saya pernah lewat itu. Saya ditagih hutang. Saya lihat orang kita mudah trauma. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, di dalam lubuk hati yang paling dalam, terus terang Bapak Ibu saya katakan, saya pernah mengalami betapa susahnya gak pegang uang. Betapa disepelekan oleh keluarga pada saat kita gak pegang uang. Ngomong pun benar kita tetap salah. Tetapi kalau kita punya uang, ngomong salah-salah tetap benar. Setuju? Betul kita semua. Maka 5 kunci sukses yang pertama, harus memiliki impian. Yang punya impian tunjuk tangan. Tepuk tangan kepada semua. Ini kayaknya belum semua ya. Belum semua. Coba yang tidak punya impian tunjuk tangan. Yang punya impian tunjuk tangan. Tepuk tangan yang kencang. Nanti kita bahas. Yang kedua, berada di kendaraan yang tepat. Dari dulu saya sudah punya impian, tapi nggak sukses-sukses karena berada di kendaraan yang kurang tepat. Yang ketiga, harus mau belajar. Karena kita berbagai macam kalangan, tidak tahu latar belakang apapun kita, berapapun usia kita, nggak pernah bisnis gini-gini ya, betul nggak? Maka kita harus wajib belajar. Mau belajar? Oh dikit yang jawab. Mau belajar? Yang keempat, berani mengambil keputusan. Sehebat apapun bisnis, sehebat apapun materi yang kami sampaikan dari tadi sampai nanti, kalau kita tidak berani melangkah dan mengambil keputusan, maka materi tinggal materi, pertemuan tinggal kenangan, nanti buat bahan cerita nantinya. Dulu aku pernah diajak ke pertemuan. Maka yang keempat, harus berani melangkah dan mengambil keputusan. Itu adalah syarat mutlak kita untuk perubahan. Amen. Yang kelima, bersyukur dan berdoa. Kita buka satu-satu. The power of dream, kekuatan impian, ini sangat luar biasa. Bagi teman-teman orang-orang sukses itu berawal kehidupannya sengsara. Lihat, tanyakan sejarahnya. Lihat sejarahnya. Orang-orang hebat sekarang itu berawal dari orang-orang miskin. Karena tekanan, maka dia mau bangkit dari keterpurukan. Dia mempunyai impian. Impiannya itulah menarik dirinya untuk terus berkreativitas, untuk menghilangkan rasa capeknya, menghilangkan rasa pegelnya, menghilangkan rasa kecewanya. Karena tidak ada yang peduli dengan dia kecuali dirinya, maka dia pastikan dia harus bangkit. Itulah kekuatan impian. Maka saya katakan,
Ini harus ada angkanya. Kenapa? Celaka bagi kita punya impian tapi tidak tahu apa impiannya. Jika ditanya, apa impianmu? Ya impian ada impian ada. Punya impian punya. Apa impianmu? Ya impian. Impianmu apa? Impian ya impian itu loh. Impian itu. Ini gak jelas. Jadi impian itu walaupun sederhana harus jelas. Setuju? Contoh, ini saya ambil contoh. Mengamankan biaya anak sampai mandiri. Kalau anak 3, biaya satu orang 200 juta sampai mandiri, berarti 3, 600 juta. Kelihatan angkanya? Ini namanya bukan impian, pepesan kosong, jelas. Kalau anak kita 3 jelas angkanya segitu, betul nggak? Saya lanjut. Biaya persiapan masa tua beserta biaya lain-lain. Kita akan tua? Pada saat kita tua pasti tidak produktif. Maka perlu yang disebut persiapan biaya masa tua. Maka dua hal ini menjadi kebutuhan dasar kita untuk impian tingkat dasar. Setuju? Maka angkanya ketahuan. Kalau ini 600 juta ditambah ini sekitar 2 miliar, maka kurang lebih 3M yang harus kita siapkan untuk menyongsong masa depan. Sederhana. Lalu cocokkan dengan pekerjaan kita yang kita kerjakan sekarang. Bapak ibu, bapak berapa? Istri berapa? Ditambahkan, dikurangi kebutuhan dan dikurangi usia kita. Misalnya 40, berarti 55, 15 tahun dikali. Cocok enggak angkanya? Jika tidak cocok, maka segera ambil tindakan baru untuk mengganti sebuah pekerjaanmu, karena ini adalah angka pasti. Ngeri gak?